This is Special Perform. Mas ini lagi kerja. Ya, Kira-kira pengalaman yang mengesankan. dari awal pertama kali kerja lulus sekolah bagaimana? Iya. Lulus sekolah basic gua kan SMK. Nah, Awal kerja itu pabrik surat terus ya. Tiap hari. Nah, terus akhirnya karena pabrik itu kebanyakan kontrak, ada kerja ya. Udah kerja aja dan 6 bulan. Ada yang sampai kerja 2 tahun pun tetap kontrak per 6 bulan. Jadi suatu waktu bisa dipecat juga. Akhirnya gue kena pengurangan. Dari situ gue kerja di bank waktu itu. Jabatannya keren. Besar apa nggak tuh? sales. Nah itu jalan. Ternyata ujungnya marketing. Kita disuruh datang jam 4:30 atau habis subuh atau subuh bareng di pasar nyebarin brosur dari motor pinjam tunai segala macam gitu. Tapi semenjak dari situ justru malah jadi suka marketing karena tuh lebih orang gitu kan ketemu sama orang. Iya. Maka itu cocok. Nah mulai dari situ sales terus sampai terakhir tuh di telemarketing juga pernah. Telemarketing kartu kredit. Itu yang paling seru sih di situ. Karena lo dapat dua double kata-kata binatang dari customer yang kesel di telepon mulu sama atasan lo di belakang teriak suruh closing double kata anjing kata monyet Segitunya ya. begitu. Karena kita sama nasabah harus senyum kan, kita udah harus lagi di belakang padahal udah ngomel-ngomel nih. Iya. Sampai lo nggak closing lo lempar headset lo buang dengan jual gorengan lo sekalian lo kayak gitu kata-kata yang kita dengar setiap hari. Malah kita harus ngomong senyum nih sama nasabah. Harusnya dimotivasi. Iya, tapi kalau di desa nggak bisa kayak gitu. Nah, motivasi nggak berlaku di situ. Waktu itu kan secara mental. Itu pekerjaan pertama ya. Kerjaan yang paling berkesan. Yang pertama yang di pabrik. Pekerjaan itu. Pabrik dulu mewah, gue bikin job mobil Avanza sama Suzuki interiornya. Itu bagian jobnya, job mobilnya. Itu gaji terbesar di hidup gue ya. Selama bekerja sampai saat ini. Karena orang dulu masih gaji kedua 2006 ya. Orang gaji masih 800-900 itu udah 5,4 bulan putih. 5.400.000. 5 kali lipat dari orang-orang. Jadi sekarang orang udah puluhan juta di situ. Bulan juta ya. Kalau di situ ya ada kesan-kesannya disiplin lah karena itu perusahaan Jepang kan. Benar-benar disiplin banget Pak. Kalau yang paling berkesan ya di salesnya itu karena gue harus closing setiap hari itu nelfon nasabah itu 143 data minimal dikasih nomor telepon 143 dan itu harus ditelepon semua dan harus ngobrol sama nasabah tuh diakumulasi sehari itu 1 jam 40 menit kita ngobrol sama orang. Tapi dapatnya Gajinya gede nanti habis. Terus kita kan kalau sales kan nggak yang murni-murni banget, nggak mungkin kita di kartu bayar Pak, Bapak pakai kartu ini boleh kabur ya. iurannya ada kartu segala macam gitu kan. Mau nggak mau kita agak nipu-nipu tipis sih, makanya uangnya bisa dibilang antara berkah dan enggak orang-orang gitu. Oh, Tapi kalau emang lewat customer yang udah sering dari telepon kan udah pasti marah-marah loh. jadi untuk pekerjaan terakhir ini pekerjaan apa? Lebar, jadi semenjak pas COVID itu terakhir itu gue di Bank Danamon. Karena Danamon waktu itu udah nggak mau ngeluarin program untuk pinjaman ke nasabah karena kan COVID kan hancur kan. Akhirnya mau nggak mau dipecat-pecatin semua tuh kita yang bagian dana tunai. Kecuali kalau mau jualan asuransi, kalau gue nggak sanggup jualan asuransi. Karena kita dipecat karena pengurangan karyawan juga. Ya udah, gue
akhirnya sampai benar-benar di titik paling parah tuh COVID itu, sampai benar-benar gue ngelamar di warteg cuy. Ngelamar di warteg bagi pelayan warteg nggak ada juga, jualan pisang goreng nggak ada juga gitu. Material yang bagian ngangkut-ngangkut tuh, yang kuli-kuli itu, gue sampai ngelamar itu nggak dapat juga, nggak dapat, asli sumpah. Terus akhirnya kebetulan gue udah pernah punya SIM A, waktu itu sempat kena mati itu ya itu kan. Jadi ada gue nyari lowongan di OLX, dia bilang lowongannya tuh dicari driver untuk driver online, Gokar. Gue nggak tahu tuh kalau Bluebird kerja sama Gokar. Akhirnya gue ngelamar di dia, harapan gue Gokar kan, mobil beneran kan, karena dapat mobil, nggak taunya Bluebird. Iya Segitu ya. Mampus lah gue kata gue. Tadi gue jalanin karena satu-satunya yang terima lowongan kerja waktu itu Bluebird. Di zaman COVID ya, yang lagi parah-parahnya, lagi zaman-zaman masih yang virus apa yang paling parahnya yang ambulan itu. Di Bluebird pun akhirnya gue jalanin, gue jadi pasukan berani mati. Gue mangkal di Wisma Atlet. Waduh. Gue ngangkut orang yang belum sembuh banget dari COVID, cuma kata dia udah nggak nularin ke orang. Tapi dia ngerti, maksudnya kacanya dibuka gitu. Itu gue sampai tinggal di mes, gue nggak pulang ke rumah, karena gue takut gini gue nggak apa-apa kan, maksudnya kalau gue pulang ke rumah paling 2 minggu sekali gue baru pulang tuh gue berani. Kalau kita sih driver dijagain banget sama Bluebirdnya waktu itu, karena kita pulang juga disemprot segala macam, protokolnya bagus waktu itu. Dan ternyata pas ngejalanin di Bluebird itu lumayan tuh, kalau kita rajin duit ngumpul kan. Bluebird tuh bagus, gue ada bulanannya juga, gak bisa dibilang gaji sih, cuma ada kayak insentif bulanan itu mulai dari 1,7 sampai 2,4 di zaman gue ya, zamannya itu dapat uang segitu sebulan itu juga utuh, karena uang harian kan itu dapat harian dari restoran. Kan Bluebird restorannya 60-40, tapi kalau di atas 800 atau di atas 600 ribu itu dihitung 50-50 kayak gitu. Jadi sehari itu paling kecil kantongin tuh 150 ribu hariannya. Jadi udah gaji gue bersih, harian dapat, lumayan sih. 2 tahun gue ngejalanin Bluebird. Berarti rekomend juga ya buat Bluebird ya? Iya, Bagi yang bisa nyupir ya. gue masuk waktu masih indah-indahnya dulu. Tapi sekarang nggak tahu deh. Sekarang udah mulai kacau. Gue juga keluar gara sistemnya baru lagi. Dulu itu kita Gokar itu masih bisa nolak karena kan kita fokusnya di Bluebird kan. Jadi Gokar itu cuma ngambil kalau hujan, harganya naik 3 kali lipat, baru kita ambil tuh. Sekarang semenjak Gokar itu nggak bisa ditolak-tolakin, terus udah jadi satu sama sistemnya Bluebird, udah mulai kacau, nggak bisa tuh. Kayak banget jadinya. Seharusnya kan kita berangkat sesuai kita kalau serius. Betul, kan kita punya strategi masing-masing. Ya orang mungkin nilainya, lu malas larinya, ya enggak. Kita kan punya jamnya sendiri, kita hafal sendiri loh, jam-jam penumpang, jam segini, jam berapa. Banyak kok penumpang Bluebird yang dapat penumpangnya itu aja, atau penumpang Bluebird yang dapat supirnya itu aja, karena emang kita nungguin kadang-kadang. Gue udah hafal nih kalau jam 3 pagi di komplek mana orang bakal order ke bandara. Karena kadang kita nanya kan, Pak ini berangkat setiap hari kayak gitu. Itu kita tunggunya di dekat situ. Jadi rute kita udah pasti. Nah pas semenjak dirubah-rubah itu nggak kacau, berantakan nariknya. Jadi bahkan kalau Mas pernah main ke Kokas, melihat antrian taksi melingkar tuh, itu bisa 2 jam tuh, waktu zaman gue COVID itu 2 jam. 2 jam. Mau tau nggak dapatnya berapa kalau dapatnya apes penumpang kalau cuma ketebak 10.400, bayar pakai QRIS mati ya, 2 jam 10.000. Gimana bensinnya? Rasain tuh. Aduh. Dari Bluebird gue pindah ke Grabcar karena waktu Grabcar ada sistem pemilikan kan, diajakin sama temen gue pindah lah gue ke Grabcar. Dapat lo tuh kepemilikan itu sehari setorannya 215 per hari.
Ini telepon. Nih, sih. Jadi dapat tuh kepemilikan. Dapat. Tapi gue cuma bertahan sampai 2 tahun. Betul. Lunas ya 2 tahun ya? Oh enggak. Gue nggak lanjut. Oh enggak lanjut. Gue cuma 2 tahun doang. Kan harusnya 5 tahun. Mobilnya berarti dibalikin. Gue balikin karena gue udah kerja kan. Pilihannya. Karena gue waktu masuk Grab itu pas lagi bagus-bagusnya. Grab karena Gokar itu kaya kalau musim hujan. Kalau musim kemarau miskin. Orderannya nggak terlalu banyak. Terus harganya normal. Kalau harganya normal tuh nyakitin banget. Karena di Gokar tuh masih ada harga 14.000, bahkan kalau yang hemat cuma 12.000 kita dapat bersihnya. Gitu. Gelombang sih bayar 30-an atau 29, tapi kita cuma dapat 14.000, 12.000. Nganternya tahun di Jawa Jakarta. Jarak dekat gue bisa sejam dari sini. Iya. Udah gitu ganjil genap, udah kacau. Mereka juga ada mobil listrik yang anti ganjil genap, tapi ya setoran per harinya 350. Sampai nangis lah. Nggak boleh sakit, nggak boleh libur. Wah, itu cocok buat yang merantau, karena di Grab itu ada beberapa yang orang merantau kan, mereka tinggal di mes, gitu. Nah itu cocok tuh, udah tinggal di mes, nggak perlu bayar kontrakan segala macem, pulang kampung sebulan sekali misalnya, itu cocok mereka gitu. Jadi itu pekerjaan terakhir. Sekarang ini, jadi kemarin itu gue di Bluebird sempat dapat langganan di daerah Joglo. Ibu gue udah tua, orangnya baik banget, benar baik banget. Terus gue ganti Grab pun dia masih mau pakai Grab gue, dapat jadi langganan. Nah akhirnya dia turunin ke anaknya kebetulan masih pantaran gue, masih muda juga, udah ada anak satu, dia minta driver untuk jadi driver pribadi. Ya udah nih gue gaji lah di situ. Gue terteran kan, gue kalau misalnya Grab dapetnya segini, kalau cuma gaji di bawah segini, benar nggak bersyukur. Karena kalau kerja sama Grab kan gue udah Grab kan gue bisa ngatur sendiri. Kapan lu istirahat, kapan kalau kerja kan kita diatur. Udah sih, itu doang. Gitu. Asli mana? Coba Jawa, itu Dari namanya siapa itu? Sandi. Mas Andi. Bisa Pak gue. Oke, siap. Sampai. Oke. Makasih Mas Andi ya.